Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi kuliah Introduction to Computer Science kita di topik kedua ini dengan judul Introduction to Application Software and System Software. Pengenalan software aplikasi dan software sistem. Ruang lingkup dan jangkauan pembahasan topik ini meliputi kategori-kategori software, kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan software, kemudian software terintegrasi, tipe-tipe dan penggunaan software aplikasi, kemudian juga lisensi software, lanjut ke kompatibilitas software, kompatibilitas dan software, kemudian tipe-tipe dari sistem software, dan yang terakhir kriteria yang perlu dipertimbangkan ketika memilih software-software sistem dan software aplikasi. Nah, untuk pembahasannya nanti dibagi dua bagian ya. Bagian pertama itu tujuan pembelajarannya adalah mendefinisikan istilah software, kemudian mengidentifikasi kategori-kategori software, menjelaskan tipe-tipe dari software aplikasi. Kemudian apa saja hal-hal yang dibenarkan untuk penggunaan software aplikasi atau pembenaran, alasan kita menggunakan software aplikasi untuk tujuan tertentu. Nah, ini akan dibahas di setengah materi yang pertama. Kemudian setengah materi yang berikutnya itu adalah membahas tentang menjelaskan tentang tipe-tipe dari sistem software. Jadi kalau yang pertama ini fokus ke application software, maka yang kedua ini fokusnya ke sistem software. Ini justify alasan ya, apa alasan kita menggunakan sistem software untuk tujuan tertentu. Kemudian menjelaskan tipe-tipe software utility. Ya, software utility ini termasuk software sistem ya. Terus alasan kita menggunakan software utility untuk tujuan tertentu. Nah, seperti biasa, terminologi atau istilah-istilah yang ditemukan ini sebaiknya dicatat. Kalau ada yang tidak paham, nanti bisa di searching ulang atau ditanyakan pada saat pembelajaran di kelas. Baik, ya, kita lanjut ke yang pertama, definisi dari software. Kalau di topik 1 kita lihat atau kita pelajari bahwa software adalah salah satu dari basic komponen, salah satu dari komponen dasar sistem komputer. Ya, sudah kita diskusikan bahwa software itu mengacu ke program, yaitu kumpulan dari instruksi. Jadi program itu adalah kumpulan instruksi atau disebut juga kode.
yang digunakan oleh komputer dan juga sudah kita diskusikan bahwa eh, komputer komputer itu membutuhkan software agar dia bisa bekerja. Sudah sering saya sampaikan ya, komputer itu adalah perangkat yang bodoh, perangkat yang goblok. Dia nggak bisa diapa-apain, dia nggak bisa bekerja sendiri, harus diperintahkan. Nah, perintahnya itu melalui instruksi yang ditulis, yang kita sebut kode. Nah, ini contoh dari kode yang contoh dari kode software. Nanti hardware ketika diberi instruksi seperti ini, dia akan melakukan sesuatu. Oke. Atau bahasa lainnya bisa juga disebut program ya. Jadi bukan hanya jadi software itu adalah program, bisa juga kemudian kode kode juga bisa. Nah, kalau kita sedang membuat program berarti kalau udah pakai bahasa Inggris disebut programming. Nah, itu nanti dipelajari di kuliah ITP, Introduction to Programming. Atau kadang-kadang di bahasa gaul kegiatan programming itu disebut juga kegiatan coding. Jadi kata-kata kode ini, membuat kode atau coding. Tipe-tipe utama dari software itu ada dua yang akan kita pelajari di sini adalah yang pertama itu adalah software aplikasi atau application software. Yang kedua adalah software system atau sistem software. Nah, masing-masing ini akan bisa juga dibagi lagi nanti menjadi beberapa kategori. Ya, masing-masing dari dua tipe ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Seperti yang dapat kita lihat di slide berikut ini. Nah, ini kategori software. Kategori utamanya tadi adalah application software dan sistem software atau software aplikasi dan software sistem. Nah, application software itu nanti kita bagi juga bisa juga berdasarkan penggunaannya untuk kerja. Nah, nanti software kita lihat software apa aja nih yang bisa digunakan untuk kerja. Kemudian software aplikasi yang digunakan untuk komunikasi dan software aplikasi yang digunakan untuk hiburan, laser. Ini akan dibahas di lecture pertama yang di awal ini. Kemudian kategori yang kedua, sistem software itu nanti dibagi lagi menjadi operating system, utility software, dan driver. Ini akan kita bahas di setengah kuliah berikutnya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan software ini? How can software be obtained? Bagaimana software dapat dimiliki atau didapatkan ya? Ada beberapa cara untuk mendapatkan software tergantung dari jenis softwarenya terkait dengan hak jualnya ya. Yang pertama ada software yang namanya closed source, disebut juga proprietary atau komersial atau off the shelf atau package. Kalau ada ketemu kata-kata begini softwarenya termasuk closed source atau proprietary atau komersial, ini artinya softwarenya berbayar. Untuk menggunakannya kita harus
membayar kepada si pembuat software. Kemudian ada lagi open source software atau OSS. Kata lainnya adalah public domain. Ini adalah software yang gratis, bisa dikatakan gratis. Kemudian karena dia gratis dan open source, artinya kita bisa mengubah-ngubah codingnya. Jadi kita dapat softwarenya dan dapat juga codingnya, sehingga kita bisa mengubah-ubah codingnya menyesuaikan dengan tujuan kita. Yang berikut adalah custom atau bespoke atau tailored. Nah, ini bisa juga kita memesan, misalnya kita ingin sebuah aplikasi yang bisa ini, itu gitu. Kita tidak mampu membuatnya, maka kita bisa pesan kepada si pengembang aplikasi, kepada si orang yang bisa melakukan programming. Kita pesan kepada dia, kita minta, ini saya ingin aplikasi yang seperti ini. Nah, itu namanya custom. Apakah berbayar? Ya tergantung. Kalau programmingnya eh, profesional, ya harus dibayar. Tapi kalau eh, programmingnya amatir atau mungkin teman kita, mungkin nggak dibayar. Kemudian ada lagi yang namanya sekarang ini adalah Software as a Service, singkatannya SaaS atau On Demand Software. Nah, ini software-software yang eh, yang berbayar juga, cuma kita bayarnya hanya ketika kita menggunakan. Hanya kita menggunakan software tertentu. Kalau software, kalau yang closed source atau proprietary tadi, ini kan kita beli satu paket ya. Mau kita gunakan mau tidak, kita harus beli semua satu paket. Makanya disebut juga tadi package ya. Disebut juga package di bawahnya. Tapi kalau software as a service, ini kita membayar hanya yang kita gunakan. Nah, biasanya online ya, SaaS ini kita aksesnya secara online. Jadi kalau paketnya terdiri dari 10 macam software, kalau kita beli yang closed source ya ini harus 10-10-nya kita beli walaupun kita butuhnya cuma 2 software gitu misalnya. Tapi kalau SaaS misalnya di websitenya ada 10 software tapi kita hanya butuh 2 ya kita hanya bayar 2 saja. Kita bisa gunakan 2. Kemudian yang berikutnya adalah freeware. Nah, kalau freeware ini berarti software yang free, gratis. Tinggal pakai, tidak perlu bayar. Ya, paling bayar apa flash disknya ya. Kalau misalnya dia untuk untuk mengcopy softwarenya perlu flash disk, ya mungkin kita hanya bayar flash disknya. Nah, bedanya apa dengan open source? Nah, kalau open source kita dapat codingnya, jadi kita bisa mengubah-ngubah isi programnya. Bahkan kita bisa mengubah keseluruhan alur programnya. Tapi kalau freeware ini tidak dikasih codingnya ya, kita hanya bisa tinggal pakai aplikasi jadinya. Kemudian ada lagi yang namanya shareware. Nah, di sini share berbagi, ware software. Nah, shareware ini eh, adalah software berbayar. Ya sebenarnya dia berbayar ya kalau source atau proprietary, cuma kita dikasih gratis selama selama ketentuan selama sesuai dengan ketentuan yang dihendaki oleh si membuat software. Misal eh, misal dia menggunakan jangka waktu, berarti
Ini softwarenya gratis 1 bulan. Kita bisa gunakan 1 bulan. Setelah 1 bulan bayar misalnya. Itu ininya penentunya adalah waktu. Nah, bisa juga shareware ini penentunya mungkin user ya. Kalau usernya cuma sampai 5 gratis, tapi lebih dari 5 harus bayar. Ada beberapa yang seperti ini ya. Mungkin mungkin Zoom Zoom tuh bisa termasuk bisa bisa kita kategorikan shareware juga ya karena ada gratisnya ya. Zoom kalau kita pakai selama 40 menit itu gratis. Tapi lebih dari 40 menit harus bayar. Atau Zoom itu kalau kita hanya pakai berdua, usernya hanya 2 orang, itu gratis. Nggak ada batasan waktu. Tapi kalau udah 3 orang lebih, maka batasan waktunya tadi 40 menit. Jadi ada berbatas waktu, ada juga berbatas user. Nah, itu contoh-contoh shareware ya, seperti itu. Kemudian ada lagi in-app purchase atau pembelian di dalam aplikasi. Nah, ini biasanya di aplikasi-aplikasi Android ini. Ya, aplikasinya gratis, cuma aplikasi gratis kita bisa mainin dalamnya, kemudian bisa kita eh, tanpa biaya ya. Tapi kalau kita ingin membeli sesuatu, kita ingin mengubah sesuatu di dalamnya, baru kita bayar. Misalnya apa ya, skin ya. Misalnya ada skin ketika kita main game untuk mendapatkan skin, untuk mendapatkan skin tertentu kita harus bayar. Atau kalau main game kita butuh senjata, kita butuh senjata yang di luar yang disediakan dari game tersebut, kita juga harus bayar. Nah, itu namanya in-app purchase. Nah, di topik satu kita ingat kalau kalau masih ingat di topik satu kita membahas tentang embedded system, yaitu komputer yang tertanam di suatu mesin tertentu yang tugasnya memang untuk menjalankan mesin-mesin tersebut. Berarti ketika kita membeli mesin tersebut, berarti komputernya sudah otomatis kita beli di dalamnya. Contoh beli mobil yang ada komputer embedded di dalamnya, maka ketika kita beli mobil ya langsung dapat ininya, langsung dapat komputer di dalamnya. Kemudian ketika kita mendapatkan software, ya membeli software kayak atau download, bisa jadi software tersebut merupakan software terintegrasi atau integrated software. Yang tadi disebut juga package ya, ada paket. Jadi kita beli softwarenya satu paket. Atau disebut juga suite. Jadi disebut juga integrated software package atau suite, integrated software suite itu aplikasi yang terdiri ya contain several application program. Jadi aplikasi yang terdiri dari beberapa aplikasi. Contohnya kita beli Microsoft Office. Nah, itu di Microsoft Office ini contoh salah satu contoh dari integrated software. Maka ketika kita beli Microsoft Office, kita dapat word processing, dapat spreadsheet, dapat presentation ya. Dapat MS Word, dapat MS Excel, dapat MS PowerPoint.
Kalau di Apple ada package software juga, contohnya iWork. Nah, kalau software yang package begini, maka dia mempunyai application-nya, mempunyai layout yang similar, layout yang mirip-mirip, dan interface yang mirip-mirip. Ya, kita lihat aja ya Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Kalau kita lihat ininya, kita lihat menu-menu di atasnya, menu dan ribbon-nya di bagian atas atau bagian bawah itu mirip-mirip. Jadi kalau kita udah paham pakai Word, tinggal belajar dikit lagi pakai Excel ya, karena sudah mirip-mirip layoutnya. Kemudian juga data dapat dipindahkan dengan mudah antara program. Contoh kita buat tabel di Excel, kemudian kita copy, kita paste di Word. Itu mudah sekali. Atau kita menggunakan merge. Kita ingin buat, kita ingin cetak surat undangan gitu dengan surat undangan ke suratnya sama, cuman ditujukannya kepadanya itu ada 200 orang yang mau kita cetak. Daripada kita nulis satu-satu namanya, kita tulis satu namanya di Word, bisa jadi kita menggunakan istilahnya mail merge ya, yang sudah pernah mempelajari. Jadi datanya kita taruh di Excel, nanti kita gabungkan dengan surat yang ada di Word. Jadi integrated software ini adalah software yang terdiri dari beberapa software. Software yang kalau kita beli itu kita mendapatkan beberapa software di dalamnya. Oke, sekarang kita ke lecture 1 yaitu tentang application software. Apa itu application software? Nah, ini. Application software itu adalah eh, aplikasi atau software yang memungkinkan kita user ya, memungkinkan user untuk menggunakan komputer untuk tujuan tertentu, tujuan khusus, specific purposes, tujuan khusus. Contohnya untuk kerja, untuk komunikasi, dan untuk hiburan. Jadi application software ini software yang membuat kita bisa menggunakan komputer secara khusus untuk tujuan-tujuan contohnya yang di bawah ini. Ya, contoh untuk kerja nih, software aplikasi untuk kerja. Ya, di sini bisa word processing atau Microsoft Word ya. Terus ada juga desktop publishing, misalnya Microsoft Publisher ya. Kemudian juga spreadsheet, Excel, accounts. Ya, ini untuk mengatur-ngatur spreadsheet untuk ngatur-ngatur akun-akun atau untuk menghitung juga bisa. Kemudian ada lagi database, software database ini bisa juga untuk sistem information management. Ada lagi yang disebut computer aided design atau disingkat CAD. Nah, ini fungsinya untuk membantu kita mendesain. Dari namanya computer aided, itu adalah edit ini membantu. Jadi desain yang dibantu oleh komputer. Daripada kita nulis gambar-gambar di kertas, kita bisa mendesainnya di komputer dengan lebih teliti ya kalau pakai komputer. Kemudian dari computer aided engineering. Sama ya, ini untuk mirip dengan fungsi CAD, cuman dia khusus untuk engineering, untuk rekayasa.
Kemudian ada lagi software untuk manajemen proyek. Ada contohnya MS Project ya, Microsoft Project. Software aplikasi untuk kerja dapat lagi dibagi-bagi lagi nih menjadi beberapa kategori. Contoh, software untuk bisnis. Tadi sudah disebut ya, misalnya Database Management Software, DBMS, yaitu software untuk memanage, mengatur database. Untuk di bidang industri, itu bisa juga expert system atau sistem ahli, atau juga software untuk mengatur logistik. Kemudian di bidang sains, ilmu pengetahuan, ada software untuk simulasi. Contohnya MATCAD, MATLAB, ya. Untuk pabrik, manufacturing, dia contohnya adalah Computer Aided Manufacturing atau CAM. Untuk kreativitas, ada juga software-software animasi. Dan di bidang produktivitas, contohnya adalah word processing ya, Microsoft Word. Nah, penggunaan software aplikasi ini nanti terkait dengan user komputer. Di topik satu itu sudah kita bahas dan juga ada di latihan bahwa di latihan pernah kita lihat bahwa untuk user-user di bidang keahlian tertentu atau user-user dengan pekerjaan tertentu itu dia membutuhkan jenis-jenis komputer tertentu. Nah, berarti kalau untuk topik 2 ini user-user dengan pekerjaan atau kompetensi tertentu membutuhkan software tertentu juga untuk dijalankan di komputer mereka tersebut. Ya, dilihat lagi di latihan topik 1-nya. Berikut, yang berikutnya adalah software aplikasi untuk communication. Untuk communication, nah ini beberapa contoh software aplikasi untuk communication. Ada email, SMS, MMS, media sosial ya, social networking, kemudian personal assistant, misalnya Siri, Cortana, kemudian video conference, ya Google Meet, video conference, teleconference ya Google Meet, Zoom, kemudian juga vlog, kemudian podcasting, wawancara ya, wawancara di radio atau wawancara di video, kemudian juga wikis. Jadi ini adalah contoh-contoh software-software aplikasi yang bermanfaat untuk membina atau menjalin komunikasi. Nah, untuk hiburan, software aplikasi untuk hiburan itu contohnya ada software untuk gaming, untuk main game ya, untuk multimedia. Multimedia ini berarti kita bisa membuat, eh, mengedit video, mengedit suara, kemudian software-software membuat animasi, software-software editing gambar ya atau grafik atau editing gambar nih ya, software-software editing gambar atau software-software terkait gambar-gambar.
Nah, tapi bisa jadi ya, bisa jadi software itu, software aplikasi tadi ini itu tidak hanya dikategorikan dalam satu kategori. Bisa jadi software tersebut multi kategori. Jadi ada software-software yang kita sebut tadi itu multi kategori application system. Ya, contohnya misalnya email. Ya, email ini tadi kita bilang untuk komunikasi, tapi dia juga bisa untuk kerja kan, untuk surat menyurat resmi antar perusahaan misalnya. Multimedia ini tadi kita bilang leisure untuk hiburan, tapi dia bisa juga untuk kerja kan. Memang orang kerjanya di situ. Nah, semacam itu. Jadi ada beberapa software aplikasi yang kategorinya mungkin tidak hanya masuk dalam satu kategori ya. Dia bisa dikategorikan dengan dalam beberapa kategori sekaligus. Nah, ketika kita membeli software atau mendapatkan software, eh, biasanya ya pengembang ini adalah pembuat software ya. Dia menyertakan softwarenya itu dengan lisensi yang disebut software license atau lisensi software. Gunanya apa? Lisensi ini untuk menawarkan ya software license ini menawarkan proteksi kepada software companies ya penjual software tadi atau software writers si pembuat software terhadap penggunaan software yang tidak layak, tidak patut atau tidak pada tempatnya. Ya. Penggunaan software yang tidak sah. Mungkin lebih pasnya tidak sah ya. Jadi dengan ada software license ini menghindari si pemilik software atau si penjual software tadi dari penggunaan software yang tidak sah. Artinya ketika kita beli software Word misalnya, nah di situ ada license-nya di situ. Apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh kita lakukan dengan software tersebut. Nah, beberapa tipe software license itu antara lain adalah End User License Agreement atau EULA. Ini ada pernyataan-pernyataan, misalnya software ya sederhananya aja lah software ini tidak boleh digunakan untuk tindak kejahatan, misal. Ada juga misal proprietary license. Contohnya bisa jadi lisensi ini kalau kita beli software itu hanya untuk bisa dimiliki oleh kita. Kita tidak boleh copy software ke orang lain yang tidak membeli. Nah, ini ada lagi misalnya GNU atau General Public License. Ini eh, lisensi kita untuk menggunakan software di domain-domain publik. Ada beberapa macam lagi, ada workstation license, berarti license-nya komputer kita ini bolehnya dipakainya di beberapa workstation atau di beberapa komputer. Misalnya kita beli Windows untuk bisa di-copy di 5 komputer, ya berarti workstation license-nya ada 5 ya, kita harus beli 5. Atau site license, license-nya untuk tempat. Misalnya komputer, software yang dibeli hanya untuk dipakai di perusahaan kita. Kalau software tersebut ketahuan dipakai di perusahaan lain, maka itu berarti melanggar lisensinya. Kemudian ada yang namanya perpetual license. Kalau perpetual ini artinya seumur hidup. Lisensi seumur hidup. Artinya kita udah beli, kalau kita beli software dengan lisensi perpetual, berarti itu boleh kita pakai seumur hidup. Berarti lawannya dari perpetual adalah non-perpetual license.
License yang ada batas waktunya. Misalnya berapa? 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun gitu ya. Jadi lisensi ini apa ya? Hak pakai ya. Hak pakai kita, hak guna pakai kita terhadap software yang sudah dibuat oleh si pembuat software. Nah, apa batasan-batasan hak penggunaan itu dibahas di license ini. Nah, biasanya di lisensi ini ada perjanjiannya ya, yang kita sebut software license agreement, perjanjian lisensi software. Biasanya setiap kita mau install software yang resmi ya, itu kita diminta untuk membaca dulu perjanjiannya. Dan kalau sudah setuju, nanti kita tekan tombol OK atau kita beri centang setuju, baru tekan tombol OK. Nah, software license agreement ini perjanjian perjanjian lisensi software ini berisi informasi tentang bagaimana dan kapan software tersebut dapat digunakan. Jadi perjanjian ini menyediakan atau memberitahukan batasan-batasan dalam penggunaan software tersebut. Jadi agreement ini bertindak seperti kontrak, ya, perjanjian kontrak antara perusahaan atau pembuat software dan si pembeli software. Nah, ini contohnya ya. Contohnya software license agreement. Please read the following. Please read the following license agreement. Tolong dibaca perjanjian lisensi berikut ini. Ya, tapi biasanya kita karena bahasa Inggris mungkin lewat-lewat aja ya, langsung kita scroll, langsung oke, yes 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 gitu ya. Biasanya begitu kan, nggak pernah kita baca karena saking panjangnya dan berbahasa Inggris lagi. Ya kita yes yes juga. Ya karena logis aja ya, kenapa? Karena ya kita dipaksa untuk setuju kan. Kalau kita nggak setuju misalnya no, ya sudah kita nggak bisa install software tersebut. Jadi mungkin banyak yang berpikir begitu ya, "Ya, saya memang butuh software ini, mau saya install, apapun perjanjiannya ya yes aja lah. Kalau no ya nggak jadi." Ya tapi sebenarnya untuk perlu dibaca juga supaya kita bisa mengetahui tadi ya batasan-batasan penggunaan software ini. Jangan sampai gara-gara kita pakai software ini melanggar, kemudian nanti kita dituntut oleh pembuat software. Jadi dengan menekan yes, jika terjadi sesuatu hal di lain hari, terus kemudian kita dituntut, jangan disalahkan pihak softwarenya ya kan, softwarenya sudah nanya nih di depan. Gitu. Oke, bagian akhir dari eh, eh, bagian akhir dari bagian pertama ini adalah kriteria membahas tentang kriteria-kriteria yang perlu kita pertimbangkan ketika kita memilih software aplikasi. Yang pertama, kompatibilitas. Ya, kalau kita beli software untuk Android, ya nggak bisa diinstal di Windows ya. Makanya kompatibilitasnya perlu dicek dulu nih. Ini software kita ini bisa nggak jalan di laptop kita? Bisa nggak jalan di operating system kita? Kemudian harga, ya jelas ya harga. Mungkin harga jadi pertama mungkin ya, mestinya. Harga sesuaikan dengan kantong. Kemudian dari mana kita dapetin softwarenya? Yang tadi ya, apakah software berbayar, gratis, open source, gratis, atau shareware, dan sebagainya.
Kemudian user requirement-nya. Apa user requirement maksudnya pengguna software ini sebenarnya butuh apa aja sih? Oh, kalau cuman dia butuh Word saja, jangan beli Microsoft Office. Ya, kita beli Microsoft Word-nya aja satu aplikasi. Ya, kalau kita beli Microsoft Office lengkap, ternyata yang digunakan hanya Word, ya sayang ya sisanya. Jadi dilihat kebutuhan usernya itu apa. Nah, kalau untuk digunakan di perusahaan, berarti lihat kebutuhan bisnisnya. Apakah software yang kita gunakan ini memang cocok untuk bisnis kita. Kemudian juga yang terakhir, kemudahan penggunaan. Tentu kalau ada dua software yang sama fungsinya, yang software A lebih susah, software B lebih gampang. Ya tentu kita akan milih software B ya, yang lebih gampang. Jadi kemudahan penggunaan ini juga menjadi eh, pertimbangan kita dalam memilih software. Maka nanti kalian kan juga belajar tentang ITP ya, Introduction to Programming. Maka kriteria-kriteria ini juga jadi pertimbangan nanti dalam membuat software. Jadi ini yang kita pelajari pada lecture bagian pertama ini, review of lecture 1. Kita pelajari tipe-tipe dari software dan kategori software, kemudian bagaimana software itu bisa kita dapatkan, kemudian juga tentang software terintegrasi, tipe-tipe dan penggunaan dari software aplikasi, software licensing, lisensi software, dan kriteria-kriteria yang harus kita pertimbangkan dalam memilih software aplikasi. Referensi tidak terbatas dari ini ya, ini adalah referensi yang ada di buku, yang ada di modul, tapi silakan searching Google untuk materi-materi atau terminologi atau istilah-istilah yang tadi kita sampaikan di depan. Ya, bukan hanya Google ya, bisa juga searching di TikTok, di YouTube, di Hello, di Snack. Ya, biasanya ada ya, situs-situs atau channel-channel yang memberikan pelajaran tentang ini. Baik, lanjut kita ke bagian kedua, yaitu tentang software system. Nah, software system ini eh, begini, di lecture one tadi, em, bukan lecture one mestinya ya, ini tapi ini mesti di topik satu ya. Seperti yang kita diskusikan di topik satu pada pertemuan sebelumnya, sebuah komputer dia butuh sistem software, butuh software system agar dia bisa bekerja minimal mengerjakan tugas-tugas utamanya. Tugas utama komputer itu apa? Input, proses, storage, dan output kan? Input data, memproses data, menyimpan data, dan mengeluarkan informasi. Ya, kalau kita ingat di topik satu, itu adalah eh, 4 tugas utama dari komputer. Nah, software yang menangani tugas-tugas utama dari komputer ini kita sebut software system. Software system ini kita bagi lagi berdasarkan kategori penggunaannya. Ya, ada yang kita sebut operating system. Ada software yang kita sebut utility dan ada yang kita sebut software driver. Tapi karena dia ada di tugas-tugasnya adalah untuk mengerjakan tugas-tugas penting, tugas-tugas dasar dari komputer, maka semua ini kita kategorikan sistem software atau software system. Tujuan dari yang pertama dulu ya, kita pelajari yang pertama tentang operating system. Nih. Tujuan operating system namanya aja lah operating ya, mengoperasikan.
Berarti dia tugas yang pertama adalah mengoperasikan dan mengendalikan hardware komputer. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa komputer itu adalah perangkat keras yang goblok. Dia tidak bisa melakukan apapun tanpa dikasih instruksi. Nah, yang memberi instruksi yang utama itu adalah operating system, software operating system. Oke, jadi yang pertama dia tugas operating system ini mengoperasikan dan mengendalikan hardware komputer. Bagaimana kalau kita ketik keyboard, bagaimana ketikan kita itu bisa masuk ke komputer, itu software operating system yang menangani. Terus bagaimana kalau kita ngetik A, kemudian bagaimana muncul di layar huruf A. Nah, itu juga operating system yang menangani. Operating system dia juga menyediakan platform atau landasan ya untuk penggunaan aplikasi software atau software aplikasi. Contoh gini, Microsoft Office, Microsoft Word. Kita nggak bisa menginstal Microsoft Word langsung di komputer yang belum ada Windows-nya, yang belum ada operating system-nya. Nggak bisa ya, komputer kosong, komputer baru kita beli, belum ada operating system-nya masih kosong, mau langsung kita install Microsoft Word, ya nggak bisa. Microsoft Word atau software-software aplikasi itu harus berjalan di dalam operating system tertentu. Contohnya Microsoft Word berarti harus jalan di Microsoft Windows, maka kita harus install Microsoft Windows dulu. Nah, Microsoft Windows ini adalah contoh dari operating system. Jadi dia menyediakan platform agar kita bisa menggunakan aplikasi tertentu. Aplikasi Android yang kita beli atau kita download dari Play Store itu hanya bisa berfungsi di HP yang operating sistemnya Android. Kalau yang kita beli di App Store itu hanya bisa dipakai di HP-HP-nya keluaran Apple. Kemudian operating system ini juga menawarkan interface. Interface ini bahasa Indonesianya antarmuka atau apa ya, jembatan atau perantara ya, antara komputer dan pengguna. Tadi seperti saya bilang kita mau menulis di Microsoft Word. Nah, menulisnya pakai keyboard. Kita ngetik huruf A. Nah, bagaimana ketikan kita huruf A ini bisa masuk ke software Microsoft Word? Nah, itu yang ngatur operating system. Bagaimana juga huruf A yang kita tulis di Microsoft Word bisa keluar di monitor. Nah, itu juga operating system. Jadi dua arah juga ya. Bisa menjadi interface dari komputer ke manusia, penggunanya, atau sebaliknya dari user ke komputer. Kalau kita simpulkan, maka fungsi-fungsi dari operating system, fungsi dari sistem operasi adalah yang pertama manage memory, dia mengatur penggunaan memori. Kalau memori kita ada 4 GB memori RAM-nya ya, RAM komputer kita 4 GB. Nah, terus kemudian kita buka MS Word. Nah, MS Word mau dikasih berapa memorinya untuk agar bisa berfungsi si MS Word-nya. Misalnya dikasih 500 MB, ya. Nanti kita buka lagi Google Chrome. Oh, 100 MB memori yang digunakan. Nah, penggunaan memori itu diatur oleh operating system. Kemudian juga memanage proses. Contohnya di sini input, output, perpindahan data dari dan ke hard disk. Perpindahan data ke dan dari hard disk itu juga diatur oleh sistem operasi.
Tadi inputnya kita ngetik huruf A, bagaimana supaya bisa dipahami oleh Microsoft Word, itu yang ngatur software sistem operasi. Bagaimana input A ini masuk ke layar, itu juga sistem operasi. Bagaimana A tadi disimpan ke hard disk, itu juga sistem operasi. Kemudian sistem operasi juga mengenali dan mengatur peralatan eksternal. Contoh memori stick, printer. Jadi ketika kita mencolok USB ke port, mencolok flash disk ke port USB di komputer, itu operating system akan mengenali, membaca. Oh, ada flash disk nih dicolok. Berarti dia isinya harus kita baca. Atau sebaliknya, isinya nanti bisa kita ubah-ubah di dalamnya. Berikutnya, tugas yang lain adalah untuk memanage, mengatur file dan folder. Kita membuat folder, merename folder, mengisi folder dengan file, copy paste di dalam folder, merename nama file. Nah, itu juga tugasnya sistem operasi. Kemudian juga handle error. Kalau ada error, apa yang terjadi? Misalnya tampil keterangan error. Itu juga kerjaannya sistem operasi. Kemudian juga membantu memprotek, melindungi komputer, sistem komputer, keamanan dari sistem komputer. Jadi membantu memprotek keamanan dari sistem komputer. Ya, itu dia bawa si software operating system ini dia punya antivirus bawaan. Ya, contohnya antivirus bawaan kayak Windows 10, 11 ada namanya Windows Defender. Nah, Windows Defender itu masuk salah satunya untuk ngatur keamanan juga. Atau gini juga, atau salah satunya gini. Computer security ini misalnya kita ingin install ya, kita ingin install aplikasi, maka Windows akan menanyakan dulu untuk menginstal aplikasi ini perlu dilakukan oleh administrator. Kalau Anda bukan administrator, silakan login dengan administrator misal. Nah, itu dia juga kenapa dia ketika kita mau install aplikasi harus administrator? Nah, itu salah satu fungsi keamanan komputer yang dijalankan oleh sistem operasi. Jangan sampai kita menginstal aplikasi yang menyebabkan komputer rusak. Kemudian yang ketiga adalah menjalankan load, ya mengambil aplikasi ke memori, kemudian dan menjalankan software-software aplikasi. Jika kita klik klik dua kali icon Microsoft Word, maka Microsoft Word itu akan di-load, akan dimasukkan ke dalam memori dan dijalankan oleh komputer. Nah, itu yang menjalankan Microsoft Word adalah operating system. Kemudian juga memungkinkan software-software aplikasi itu berkomunikasi dengan hardware. Tadi ya contohnya misalnya kita ngetik huruf A di keyboard, itu kan hardware keyboard ya. Nah, bagaimana A di keyboard ini bisa dibaca, bisa diterima oleh Microsoft Word? Berarti kan harus ada komunikasi. Atau dari Word ditampilkan di layar huruf A tadi. Nah, itu juga Word-nya komunikasi ke hardware melalui operating system. Jadi kalau kita membuat aplikasi Microsoft Word, misalnya ya kita membuat aplikasi seperti Microsoft Word, kita nggak perlu mikir lagi bagaimana aplikasi kita ini bisa menampilkan tulisan di layar. Bagaimana aplikasi ini bisa menerima input dari keyboard. Nggak usah, kita tinggal
memanfaatkan fungsi dari operating system. Jadi untuk komunikasi-komunikasi dengan hardware itu kita minta bantuan, aplikasi kita itu akan meminta bantuan dari sistem operasi. Nah, sistem operasi ini terdiri dari berbagai macam kategori. Ya, tergantung dari sisi mana kita lihat. Contoh yang pertama, operating system itu dapat mendukung user tunggal, single user. Ya, semua operasi bisa sebenarnya, tapi maksudnya di sini adalah ada operating system, sistem operasi yang hanya bisa digunakan oleh satu user. Itu namanya single user. Jadi nggak perlu ada login-login lagi. Nggak perlu ada login-login. Tidak perlu ada login user password lagi. Karena ya usernya cuma satu yang digunakan di komputer tersebut. Nah, kebalikannya adalah multiple user. Misalnya di jaringan ya. Misalnya komputer kita, misalnya sebuah server bisa kita akses dari jaringan. Nah, kita bisa pakai server tersebut bisa melayani permintaan dari banyak user. Maka setiap orang yang ingin akses server harus punya user masing-masing dengan password masing-masing. Itu dari sisi user ya, dari kategori user. Kemudian dari sisi prosesornya. Sistem operasi itu dapat mengatur dan mengendalikan komputer yang menggunakan satu prosesor. Bisa juga dia menggunakan, bisa juga dia mengatur atau mengontrol komputer yang prosesornya lebih dari satu, yang disebut multiprosesor. Nah, sistem operasi yang bisa bisa mengatur dan mengontrol komputer yang mempunyai prosesor yang banyak, itu disebut multiprocessing operating system atau sistem operasi multiprocessing. Kemudian ada juga operating system, sistem operasi yang memungkinkan lebih dari satu program untuk berjalan pada saat yang sama. Nah, seperti itu disebut multitasking operating system. Kita buka Word, buka juga Google Chrome, buka juga Excel, buka juga PowerPoint ya. Ada 4 aplikasi dibuka sekaligus. Bisa. Nah, itu namanya multitasking operating system. Kemudian ada lagi operating system yang bisa menjalankan bagian-bagian dari suatu program untuk berjalan dalam selang waktu yang sama. Itu disebut multi-threading operating system. Multi-threading ya, contohnya misalnya di aplikasi Word nih dia lagi eh, sambil kalau di Word bisa nggak ya? Misal aplikasinya misalnya sambil sambil Ctrl B gitu ya, sambil bold, sambil dikasih warna kuning misal. Tapi untuk contoh detailnya sebenarnya tidak sesederhana itu ya untuk multi threading ini. Jadi kalau banyak program bisa berjalan sekaligus, itu namanya multitasking.
Tapi dalam satu program itu beberapa instruksinya bisa dijalankan sekaligus. Itu namanya multithreading. Kemudian yang terakhir, jenis operating system adalah operating system yang bisa respon, memberikan tanggapan terhadap input secara seketika, instantly. Operating system seperti itu disebut juga dengan real-time operating system. Ya, real time itu berarti ketika ada input dia langsung bereaksi. Misalnya ada operating system tentang apa penanganan kebakaran misalnya. Begitu sensornya dapat input asap, maka di komputernya langsung keluar tanda peringatan. Ada asap di sektor sekian. Nah, itu berarti real time ya. Jadi saat saat sensornya mendeteksi input, langsung komputernya bereaksi. Nah, kalau yang tidak real time seperti apa? Ya, misalnya tidak real time ya berarti dia tidak butuh respon yang cepat yang saat itu juga, mungkin bisa dikumpulkan dulu. Misalnya apa ya, komputer stok komputer stok di toko. Ketika ada barang terjual, oh barangnya 10, terjual satu, catat dulu, oh tinggal 9. Terjual lagi satu, tinggal 8. Dia tidak perlu melakukan misalnya otomatis pesan ke supplier, tidak perlu. Artinya ketika barang satu terjual, langsung dipesan otomatis ya enggak ya. Misalnya stoknya 10, ketika terjual satu ya biar aja dulu, terjual dua biar nanti begitu tinggal dua, baru dia komputernya itu melakukan pesanan kepada supplier, tolong dikirim barang ini lagi karena stoknya tinggal dua. Itu bukan real time ya, karena dia menunggu, masih bisa besok-besoknya dilakukan. Nah, contoh-contoh sistem operasi yang biasa digunakan, itu yang kita kenal. Yang pertama Windows ya, ini paling banyak penggunanya di seluruh dunia, operating system Windows. Kemudian ada lagi OS X, ada Linux, kemudian Android dan iOS. iOS. Orang Indonesia nyebutnya iOS. Kalau iOS, nah biasanya iOS ini dijualnya bareng dengan perangkat kerasnya. Jadi ketika Apple mengeluarkan laptop, mengeluarkan komputer, itu satu paket software dengan hardware. Ya, walaupun dulu pernah 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 dijual terpisah ya, tapi sekarang kembali lagi ya. Kalau nggak salah software dan hardware langsung jadi satu. Kemudian ada lagi Windows. Kalau Windows ini software bisa dibeli terpisah, bisa diinstal di komputer-komputer yang kompatibel. Jadi tidak perlu komputer yang dibuat oleh Windows. Jadi kalau Windows dia jual softwarenya saja. Kalau iOS ini satu paket dengan hardware. Android juga satu paket biasanya ya dengan hardwarenya yaitu HP. Handphone maksudnya, smartphone. Kalau Linux ini softwarenya terpisah tapi dia gratis. Kalau Windows terpisah tapi bayar. Nah, kalau OS X dulu ini untuk apa nih, untuk IBM kalau nggak salah ya. Ini contoh lambang-lambangnya. Windows, tapi ini lambang Windows zaman dulu nih. Android, Apple, salah satu jenis Linux itu namanya Ubuntu. Kemudian ada software dari IBM, Oracle, dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh lambang.
operating system yang pernah yang pernah dikenalkan di dunia. Nah, mungkin yang paling familiar dengan kita itu adalah Windows. Ketika versinya berubah, maka dia logonya juga berubah nih. Dari Windows 1 seperti ini, Windows 31, 95, Windows XP, Vista, mungkin belum belum pada lahir kali ya, kalian pada zaman Windows ini. Kemudian Windows 7, Windows 8 seperti ini, Windows 10. Sekarang yang sedang berjaya, yang sedang jadi primadona itu adalah Windows 11. Gambar Windowsnya sekarang udah segi 4. Nah, mungkin nanti prediksi orang gambar Windows 12 seperti ini. Satu Windows saja. Kalau dilihat harga dari bagaimana cara mendapatkannya tadi, seperti yang di lecture pertama tadi, Windows OS X dan iOS itu adalah closed source operating system. Berarti dia berbayar untuk mendapatkannya, harus kita beli dan kita tidak bisa ngubah-ngubah isinya. Tinggal pakai. Kemudian ada lagi open source, ini gratis dan isinya bisa kita ubah-ubah. Android, Linux, Ubuntu. Kalau kita punya kemampuan programming Ubuntu, maka operating sistemnya bisa kita sesuaikan tuh dengan kebutuhan dari pekerjaan kita. Kompatibilitas dari sistem software. Ya, beberapa sistem operasi itu compatible, cocok, hanya cocok dengan tipe-tipe dengan beberapa tipe sistem komputer. Ya, contohnya di sini Windows itu kompatibelnya dengan personal computer atau disingkat PC atau laptop. Jadi dia hanya bisa diinstal di PC dan laptop. Tidak bisa kita install di Android. Kemudian Android itu hanya bisa diinstal di smartphone. Jadi hardware yang bisa menjalankan perintah menggunakan sistem operasi Android itu hanya smartphone dan tablet. OOS X ini punya Apple ya. Dapat digunakan di PC dan laptop yang dikeluarkan yang dibuat oleh Apple. iOS di smartphone, di tablet. Kemudian Linux Ubuntu dapat juga digunakan di berbagai macam jenis komputer laptop. Beberapa juga bisa juga di beberapa smartphone dan tablet. Kemudian ada lagi Fire OS, keluaran Amazon, itu hanya bisa digunakan di tabletnya, tablet Fire Amazon. Nah, setiap operating system ini dia punya interface. Jadi saya sebutkan interface itu bahasa Indonesia adalah antarmuka atau penghubung lah ya, penghubung antara manusia sebagai user dengan komputernya. Definisinya di sini interface dari sistem operasi adalah apa-apa yang digunakan orang atau user untuk berkomunikasi dan memasukkan perintah ke sistem komputer. Tipe-tipenya ada yang kita sebut GUI, Graphical User Interface. Ada juga touchscreen interface atau menu driven namanya. Kemudian juga dengan voice recognition. Dan ada juga dengan command line interface atau CLI, command driven. Ya, pada awal-awal komputer itu dibuat, itu semua menggunakan ini ya, CLI, command driven.
Kemudian sekarang meningkat ke GUI, kemudian touchscreen dan voice recognition hari ini. Nah, ini GUI, Graphical User Interface, berarti interface-nya itu menggunakan grafik gambar-gambar berupa icon. Ini sangat mudah digunakan ya. Tujuannya GUI ini untuk mudah dalam penggunaan. Fitur-fitur utamanya itu adalah Windows. Biasanya bentuknya Windows, ada Windows-Windowsnya. Jadi misalnya ini ada Windows nih, ada kita buka MS Word, dia buka dalam window tertentu. Buka MS Excel ada dalam Windows tertentu. Kotak-kotak tertentu ya. Kemudian di dalam kotak-kotak Windows itu ada icon. Apa itu icon? Gambar gambar kecil-kecil ya seperti ini yang melambangkan fungsi dari icon tersebut. Kalau untuk menyimpan, maka gambar ikonnya adalah gambar disket. Disket itu media penyimpanan zaman dulu. Kalau untuk mengatur ukuran dari kertas, maka ikonnya berupa kertas kosong di atas dan samping kirinya ada tanda panah untuk melambangkan ukuran. Gitu ya. Jadi icon-icon ini adalah gambar-gambar kecil untuk melambangkan fungsi dari gambar tersebut. Kemudian ada ciri yang lain adalah menu. Nah, ini adanya menu-menu untuk mengakses program-program atau komen-komen atau perintah-perintah tertentu. Kemudian ada pointer. Pointernya berupa mouse biasanya ya. Kursor, ya, berupa kursor yang kita gerakkan dengan mouse. Nah, seperti itu. Disingkat juga WIM tadi ya. Dan di sini ada tulisan WIM. Windows, Icons, Menus, Pointers. WIMs. Kemudian touchscreen interface. Nah, berarti WIM ini masuknya ke GUI mestinya ya. Menu driven juga GUI ini mestinya. Oh, tapi ada juga di touchscreen juga ada menu, ada juga bisa juga WIM. Oke, WIM ini berarti bisa dipakai di GUI dan juga di touchscreen. Kalau touchscreen interface atau antar muka touchscreen, ini artinya layar sentuh. Berarti dia berfungsi sebagai screen, sebagai layar, monitor untuk output. Karena bisa disentuh, dia bisa menjadi uh, alat input juga. Jadi touchscreen ini fungsinya untuk user memasukkan data ke komputer, sebaliknya juga untuk komputer untuk mengeluarkan data agar bisa dilihat oleh user. Biasanya sekarang sudah banyak commonly used, sudah banyak digunakan di tablet dan perangkat mobile, telepon mobile. Fitur-fitur utamanya adalah seperti ini. Dia bisa kita gunakan untuk atau dia bisa menu-menunya atau perintah-perintahnya bisa kita berikan dengan menggunakan jari atau pointing device, misalnya stylus ya. Hanya dengan jari atau dengan stylus. Dia mirip dengan Windows tadi, ada icon-icon yang melambangkan fungsi-fungsi dari gambar-gambar tersebut. Icon-icon ini bisa diklik dengan jari tadi atau dengan stylus. Kemudian gambar-gambarnya bisa diperbesar atau diperkecil dengan mencubit ya. Gambar-gambarnya dapat dicubit untuk memperbesar atau memperkecil gambar. Tampilan, memperkecil atau memperbesar tampilan. Kemudian halaman-halamannya dapat diusap
dan diputar ke bawah, ke atas gitu, ke kiri, ke kanan. Dapat diusap ke atas, ke bawah, kiri, kanan. Terus objeknya seperti gambar-gambar itu dapat diputar, dapat dirotasi. Nah, sudah biasalah kita gunakan ya di HP ya. Kemudian ada lagi namanya voice recognition. Voice recognition ini eh, dari namanya adalah pengenalan suara. Jadi komputer kita bisa mengenali suara yang dimasukkan ke mic-nya komputer. Jadi user dapat berkomunikasi dengan komputer menggunakan cakapan, menggunakan kata-kata. Bisa juga digunakan untuk mengubah ucapan menjadi teks tulisan. Nah, biasanya juga nanti dipadankan untuk komunikasi ke personal asisten yang intelijen, asisten personal cerdas, misalnya Siri, Cortana, Evi, S-Voice, dan lain-lain. Google sekarang juga bisa ya. Hai Google. Biasanya cirinya ada ini nih, ada lambang mic ya, bisa kita tekan untuk mengaktifkan voice recognition ini. Kemudian yang terakhir tentang interface ini adalah command line interface. Pembahasan yang terakhir, tapi ini adalah yang pertama mestinya ya. Secara umur dia adalah yang paling tua. Jadi user dapat berkomunikasi dengan komputer menggunakan tulisan dengan cara mengetik perintah-perintah. Nah, kalau untuk sistem operasi Windows hari ini itu ada 270 perintah yang bisa kita gunakan menggunakan command line interface ini. Contohnya format, copy, del, delete ya. Nah, untuk menggunakannya hanya harus digunakan dengan keyboard. Jadi kalau kita ingin command line interface ini hanya bisa kita gunakan menggunakan keyboard. Awalnya komputer itu dibuat, itu semua perintah dilakukan menggunakan command line. Nah, kemudian dipermudah. Ya, beberapa perintah panjang command line itu kemudian dipersingkat dan yang ditampilkan hanya tombol saja. Jadi ketika kita mengklik sebuah tombol di Windows, itu sebenarnya menjalankan banyak perintah di command line. Nah, Windows walaupun dia sudah berbasis Windows, ada menunya, ada apa tadi, icon, pointer, itu tetap menyediakan command line interface. Kalau kita mau akses, tinggal klik di search, tinggal klik CMD, nanti akan ditampilkan command prompt, tinggal klik command prompt, akan muncul jendela hitam seperti ini. Di bagian kiri atas, tulisan command prompt. Kita bisa mengetik perintah-perintah untuk dikerjakan oleh Windows di sini. Nggak boleh salah ya, tidak boleh salah satu huruf pun. Salah satu huruf, maka komputer akan bingung ya, tidak tahu apa maksud perintahnya. Jenis sistem software yang kedua itu adalah utility. Kita lihat lagi ya. Nah, ini jenis yang setelah kita bahas tadi adalah operating system. Jenis yang kedua adalah utility software. Nah, utility itu sebenarnya utility ini ada yang software yang merupakan bagian bawaan dari operating system. Ada juga yang bisa kita install
terpisah. Nah, biasanya fungsinya ya sesuai dengan namanya nih utility, maka fungsinya biasanya untuk memaintain, menjaga, memelihara sistem komputer, kemudian mengamankan sistem komputer, menganalisa komputer, dan kemudian mengoptimasi komputer. Ada 4 tujuan utamanya. Nah, yang kedua misalnya secure computer system untuk mengamankan komputer sistem. Contohnya itu adalah antivirus. Nah, antivirus ini bisa bawaan dari komputer, bawaan dari sistem operasi, misalnya Windows Defender itu bawaan dari sistem operasi Windows, atau kita bisa menginstal utility terpisah, yaitu misalnya McAfee, ya, McAfee antivirus McAfee, software antivirus McAfee. Nah, ini contoh-contoh utility software, ada antivirus utilities. Tadi yang saya bilang ini ada bawaannya operating system atau kita bisa beli terpisah. Kemudian backup utilities untuk membackup data compression, kompresi data. Kemudian disk cleaner untuk membersihkan hard disk dari berbagai macam file yang sudah tidak berguna lagi misalnya. Kemudian ada lagi apa disk fragmenter untuk mengatur isi hard disk agar letaknya teratur dia, agar letaknya teratur di komputer. Nah, ini backup utilitiesnya ada 2 kali. Kemudian ada file manager. Ada juga untuk enkripsi ya, enkripsi data. Ini contoh-contoh software utility. Ada yang untuk antivirus, ada yang untuk tadi ya PC tools ini untuk macam-macam ini. PC tools tersedia macam-macam fungsi. Ya, Norton juga mempunyai banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk banyak keperluan utility ini. Ya, jadi eh, kalau fungsinya untuk 4 ini, memelihara komputer, mengamankan, menganalisa, untuk optimasi, itu dia masuknya di utility, software utility. Nah, yang terakhir itu adalah driver software. Lihat tadi setelah utility ada yang terakhir adalah driver software. Driver software ini adalah software yang berfungsi untuk atau sebagai interface ke hardware. Seperti yang saya bilang sebelumnya juga bahwa hardware-hardware ini adalah perangkat yang goblok. Dia tidak bisa melakukan sesuatu tanpa diperintah. Nah, yang memerintahkan dia adalah software. Nah, kalau ada software yang khusus untuk memerintah sebuah hardware, itu namanya driver. Nah, nanti software ini akan berkomunikasi dengan operating system. Maka software driver ini fungsinya adalah menyediakan interface penghubung ya antara hardware dengan
operating system. Sehingga operating system dan hardware ini dapat berkomunikasi. Kemudian driver software juga bisa mengontrol, mengendalikan hardware. Maka suatu hardware itu harus ditemani dengan software driver yang sesuai. Nah, software driver ini misalnya kita menggunakan printer Epson, maka kita perlu menginstal software driver yang khusus untuk printer Epson. Kalau software driver yang nggak cocok, bisa jadi hardware-nya tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, seringkali itu ada update dari software driver ini. Sehingga kita perlu selalu sekali-sekala mengecek ke internet apakah ada update terbaru untuk driver software tersebut. Biasanya update itu kalau ada perbaikan-perbaikan ya untuk meningkatkan kinerja dari software tersebut. Ini ada contoh-contoh perangkat keras yang membutuhkan software driver agar dia bisa bekerja dengan baik. Contoh perangkat kerasnya, tapi semua perangkat keras itu butuh software driver ya. Ini misalnya printer, USB, modem, mouse, keyboard. Ada kalanya software driver ini sudah ada di dalam sistem operasi. Jadi ketika kita colok mouse, itu dia kelihatan di pandangan kita, komputernya tidak menginstal driver software lagi. Tapi sebenarnya dia menginstal di belakang layar karena dia sudah punya. Yang mungkin kita sering alami tuh kalau kita memasang printer baru ya, ketika kita memasang printer baru ke laptop, kita belum tentu laptop tersebut bisa langsung ngeprint ke komputer tersebut karena butuh software driver. Tapi biasanya Windows 10, Windows 11 itu juga sudah membawa banyak software driver untuk printer. Jadi untuk fungsi-fungsi standar ngeprint ke printer itu sudah ada bawaan Windows 10 atau Windows 11. Tapi untuk fungsi-fungsi khususnya harus kita install terpisah. Contohnya gini, kita Epson printer Epson yang paling populer misalnya Epson berapa? L3110 misalnya. Nah, itu kalau kita colok ke laptop yang sistem operasinya Windows 11 itu otomatis langsung dikenali, kita bisa langsung ngeprint. Tapi printnya print-print standar, misalnya print A4 dengan ukuran kertas yang cuman misalnya adanya A4 dan legal, cuma dua mungkin. Kalau kita ingin mengubah kertasnya ke folio, tidak bisa karena software driver bawaannya Windows itu yang sederhana saja. Nah, kalau kita ingin semua fungsi printer kita itu berfungsi dengan baik, maka install lah driver software bawaan dari printer tersebut. Biasanya bisa kita download langsung dari situs Epson-nya. Gitu ya. Jadi software driver ini ada yang sudah dibawa oleh Windows. Jadi ketika alatnya kita colok, baru dia terinstall otomatis di belakang layar. Jadi kita nggak tahu bahwa sudah terjadi instalasi. Atau kalau kita tidak puas dengan performa driver software bawaan Windows, kita bisa install driver software bawaan alat tersebut. Biasanya kalau kita beli printers itu dapat CD ya, dapat CD yang isinya eh, software driver printer tersebut. Atau kita tadi bisa download langsung dari internet. Nah, sama seperti
Software aplikasi ada kriteria juga yang harus kita pertimbangkan ketika kita ingin memilih software system, ingin membeli atau memiliki atau mendapatkan software system ini. Yang pertama compatibility, ya kompatibilitas. Kalau kita ingin install sistem operasi di laptop ya tadi pakai Windows atau Linux. Kemudian processing requirement-nya, tadi ingat ada yang kita butuhnya yang multi prosesor atau yang single prosesor. Nanti kita lihat operating sistemnya mendukung nggak. Kalau laptop kita ada 4 prosesor, ya sebaiknya pakai operating system yang 4 prosesor juga, yang multi prosesor. Supaya 4 prosesor di laptop kita bisa dijalankan, bisa difungsikan semua. Kemudian harga Windows cukup mahal ya. Harganya berapa Windows 11? 3 jutaan mungkin ya. Kalau mau gratis, pakailah Ubuntu, pakailah Linux ya. Kemudian where obtain from, dari mana kita bisa memperoleh software tersebut. Kemudian tadi user requirement, sama ya, kebutuhan user. Misalnya nih kita punya karyawan, udah familiar, udah sering pakai Windows. Maka ketika kita ingin menginstal sistem operasi untuk komputer kantor, ya pakai Windows. Ya. Supaya karyawan kita nggak belajar lagi. Itu namanya user requirements. Kemudian business requirement. Ya sama nih, kebutuhan bisnisnya apa? Biasanya kalau misalnya kita bisnisnya itu multimedia, mengolah foto, mengolah video misalnya, nah sebaiknya gunakan sistem operasi keluaran Apple. Tentu komputernya juga, hardware-nya juga hardware keluaran Apple. Kemudian yang terakhir tentang kemudahan penggunaan. Nah, zaman sekarang karena sudah banyak laptop-laptop yang touchscreen gitu, maka sebaiknya diinstal Windows yang sudah mendukung touchscreen. Ya Windows 10, Windows 11 itu sudah cukup baik ya dalam mendukung komputer-komputer touchscreen. Nah, ini adalah kriteria yang perlu kita pertimbangkan ketika kita akan membeli software system. Jadi kesimpulannya untuk lecture kedua ini yang sudah kita pelajari adalah tentang tujuan dari sistem software, fungsi-fungsi dari operating system atau sistem operasi, kemudian kategori-kategori sistem operasi, jenis-jenis atau merek-merek sistem operasi yang biasa kita gunakan, kompatibilitas sistem operasi dengan perangkat keras, tipe-tipe antarmuka atau penghubung sistem operasi, kemudian software-software utility dan software-software driver. Terakhir kita membahas tadi kriteria untuk memilih kriteria yang perlu dipertimbangkan ketika kita memilih sistem software atau software system. Referensi seperti biasa ini masih referensi lama, silakan di searching di Google, di TikTok, di YouTube dan lain-lain. Baik, demikian untuk topik kedua kali ini. Silakan diulang-ulang kalau masih ada yang belum ngerti, kemudian dipelajari modulnya, dikerjakan private study, kemudian apalagi laboratory session, private study, tutorial itu coba dikerjakan. Dan jangan lupa diterjemahkan modul-modulnya untuk arti-arti yang belum dipahami. Baiklah, kita cukupkan, kita sempurnakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.